Saya nggak pernah lihat Adam dan Hawa muji Tuhan, tapi Tuhan tetap sudah berikan Firdaus sama mereka, dan Eden sama mereka ya lebih tepat. Sekarang ku memujimu Allah yang setia, udah menyusul betapa dahsyat dan ajaib ya Tuhan kejadian. Jadi berturut-turut begitu. Dari awal saya sudah harus berhenti sampai teman-teman kan, waduh kenapa nih ada kepahitan, ada masalah, kenapa mengundurkan diri pelayanan. Jadi ketika lagi meeting pun datang gitu. Begitu inspirasi datang kan, saya jadi autis kan langsung kan. Untung teman saya udah ngerti diam lagi semedi diamin aja. Hi guys, welcome again with us Gospel Stereo. It's all about the lyrics. Gua Yosi. Ada Maydah di sini. Oke, May, saat ini kita sangat beruntung sekali pastinya karena di tengah-tengah kita sudah dihadirkan seorang penulis lagu, penyanyi, dan juga inspirator. Wah, banyak banget ya talentanya yang dikasih Tuhan buat jadi berkat. Penulis buku juga ya, Kak? Penulis buku juga. Dan you know guys, Jonathan Prawira. Dan Bang Yosi, suatu kehormatan banget untuk Gospel Stereo bisa hadir di sini nih bersama dengan kita Jonathan Prawira karena Kak Jo ini sudah mendapatkan Indonesia Gospel Music Award dari tahun 2005 sampai 2007. Nah, kita kan ini ngebahasnya nih soal lirik, soal aransemen. Jadi hari ini kita pasti bisa belajar banyak banget nih hari ini. Yes, Kak Jo, thank you banget ya. Thank you banget. Sudah bisa datang di Gospel Stereo. Dan boleh dong kasih banyak sharing ke kami dan juga ke teman-teman pastinya. Karirnya Kak Jo tuh awal seperti apa sampai dengan Tuhan izinkan berkati dengan ribuan lagu guys. Iya, ribuan lagu, bukan satuan, bukan ratusan yang diciptain ya, tapi ribuan lagu. Terus seperti apa sih inspirasinya tuh beda-beda gitu pas lagi ngapain, terus tiba-tiba mau nulis lagu. Itu tolong ceritain dong. Kak Jo, silakan. Iya, terima kasih semua. Sama-sama Kak. Jadi awalnya saya nggak pernah kepikir jadi penulis lagu sih. Jadi nggak pernah kepikir sama sekali. Saya ini seorang firman lovers. Wow, suka firman ya. Firman lovers, bukan hanya pizza lovers ya. Firman lovers guys. Jadi memang senang sekali. Jadi setelah bertobat itu ketika saya dapat lapar haus dan akan Tuhan, di situ saya nggak langsung pelayanan. Jadi malah saya kepengennya baca firman terus. Gitu. Kalau bicara bertobat tahun berapa Kak Jo? Tahun 87. Oh, 87. Oke. Nah, jadi selagi menikmati firman, saya ini nggak hobi musik soalnya. Ternyata nggak hobi musik. Nggak hobi musik, nggak hobi nyanyi. Seru ya, wow. guys, nggak hobi musik, nggak hobi nyanyi, tapi menciptakan ribuan. Oke, lanjut. Iya. Terus. Dan apalagi waktu itu saya suka tanya orang, kenapa sih kita muji Tuhan? Ya kan pakai nyanyi kan? Kenapa harus gitu? Ya mereka nggak bisa menjelaskan saya secara memuaskan gitu. Karena saya bilang argumen saya gini, saya muji Tuhan rasanya sering tapi nggak pakai nyanyi. Saya bilang Tuhan kau baik dalam hidup saya. Setiap pagi saya bangun saya muji Tuhan. Dalam hidup saya muji Tuhan. Ada apapun saya selalu ingat Tuhan gitu. Nggak perlu nyanyi kan saya bilang. Lalu mereka nggak ada yang bisa menjelaskan buat saya. Jadi saya semakin yakin nggak penting lah. Saya kan nggak suka seni gitu kan. Saya sukanya komputer, otak kiri banget lah. Kuliah pun komputer gitu. Kerjaan pun dulu sempat di komputer gitu kan, programmer. Jadi nggak tertarik gitu sama seni gitu. Tetapi akhirnya saya ketemu firman Tuhan yang bilang gini di Mazmur 44. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Iya kan? Banyak orang menjadi takut. Lalu saya pikir banyak orang berhenti sampai di situ. Bahwa Tuhan tuh senang dipuji. Ya saya pikir masuk akal sih. Siapa sih yang gak senang dipuji ya? Bener. Tapi apakah cuma segitu gitu loh maksudnya? Kita nyanyi tuh buat muji Tuhan supaya Tuhan senang. Masa sih segitunya? Tuhan tuh segitunya? Padahal menurut saya Tuhan itu kasihnya agape, nggak perlu kita muji pun dia tetap baik kok. Saya nggak pernah lihat Adam dan Hawa muji Tuhan, tapi Tuhan tetap sudah berikan Firdaus sama mereka, kan Eden sama mereka ya lebih tepat. Terus kemudian ketika Yesus pelayanan pun nggak pernah Petrus disuruh nyanyi dulu baru Yesus nyembuhin, enggak toh? Langsung nyembuhin gitu kan. Jadi saya jadi merasa,
rasanya Tuhan nggak seperti itu, dan Tuhan pun mintanya bukan dipuji. Saya lihat Tuhan Yesus tuh mintanya tuh bukan pujilah saya loh, saya udah bikin yang bagus loh, meskipun dia layak untuk itu loh. Iya. Ya, tetapi yang saya lihat di ayat yang Daud itu, banyak orang melihatnya menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Yes. Di situ saya baru klik bahwa ternyata tujuan Tuhan tuh kasih pujian itu ketika kita memuji Tuhan, itu tujuannya kenapa Tuhan senang, karena iman kita jadi kuat. Menguatkan iman kita. Iman Oke. kita. Yes. Jadi bukan buat Tuhan. Oke, Jadi setuju. Tuhan senangnya bukan dipujinya, tapi hasil efek pujiannya. Efeknya ke kita. Oke. Jadi Oke. ketika kita memuji Tuhan, ada yang tadinya nggak percaya Tuhan jadi percaya Tuhan. Iya, iya, iya. Yang tadinya iya. sudah jauh jadi dekat. Ya. Yang tadinya salah paham sama Tuhan sekarang jadi kembali dekat lagi, Ya. ngerti gitu. Jadi saya mengerti. Jadi dan itu baru konsisten perjanjian baru. Bahwa Oke. Daud ini ngerti bahwa Tuhan itu maunya orang percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan senang waktu kita muji dia. Oh. Lagi sedih, lagi galau, sekarang jadi terhibur, dikuatkan lagi, ngalamin kuasa dalam pujian. Iya. Nah, itulah kenapa saya ketika mulai setuju begitu, tiba-tiba ya lagu mengalir. Oh, awalnya cuma bukan itu nggak cuman ya. Tapi maksudnya awalnya tiba-tiba Kak Jo langsung lagu mengalir. Kan tadi kan sebenarnya kan nggak suka musik, nggak suka. Iya. Terus tiba-tiba nyanyi aja gitu Kak. Iya, keluar di hati kalau dipikir. Meskipun pertama kali buat saya annoying gitu. Oh gitu. Oh iya dong. Ada Itu kondisi perasaan Kak Jo itu pas lagi ya. apa sih? Pas lagi apa? Biasa Pas aja, lagi- biasa Di aja. rumah? Iya, di rumah. Biasanya sih sendirian. Biasa Oh, lagi Oh, oke. sendirian. Oke. Tiba-tiba ada timbul nada gitu. Jadi firman itu jadi bernada gitu. Oh, saya jadi bingung kan. Waduh, mau dihapus di kepala nggak bisa. Satu-satunya cara cuma dikeluarkan. Kalau nggak seperti sembelit, pernah rasa sembelit kan? Iya. Ya nyangkut gitu kan, ada Iya, sesuatu iya, yang nyangkut iya, gitu, iya, kayaknya iya. nggak betah banget. Jadi buat saya itu annoying pertama malahan. Cuma ketika saya keluarkan, sepi udah. Oh asik gitu kan. Tiba-tiba nongol lagi berikutnya. Udah saya terus keluarkan begitu. Disitulah saya baru sadar ketika Tuhan jelaskan kenapa kita itu menginjil lewat pujian. Karena nada itu tuh seperti keindahannya, menyatakan keindahan Tuhan. Itu nadanya, itu musiknya gitu. Sedangkan isinya adalah itu yang penting firmannya gitu. Oke. Jadi musik itu seperti kemasannya gitu. Oke. Seperti kita dapat kado, tapi dibungkusnya tuh cantik banget. Iya, iya, Nah iya. itulah musiknya, itulah nadanya yang Tuhan bilang. Oke. Keindahannya dulu. Sebab misalnya gini ya, Yesaya itu juga memberitakan firman Tuhan. Daud juga memberitakan firman Tuhan. Tapi Yesaya pakai cara verbal, langsung ngomong. Akibatnya kan frontal ya. Otak kiri ketemu otak kiri, dibantah dan sebagainya gitu. Tapi Daud dia lebih lewat otak kanan, lewat lagu. Akibatnya orang seneng. Ketika saya praktekkan, ya kalau kita ngomong misalnya anak kecil gitu ya, waktu dulu 87 tahun, sejauh timur lo, dari barat Tuhan buang dosa kamu. Bisa orang bilang sotoy lu. Tetapi ketika lagunya sejauh timur dari barat engkau membuang dosa. Bahkan seorang penyanyi yang waktu itu saya nggak gitu kenal, waktu itu Dian Nasution pun cerita bahwa dia bertobat salah satunya karena mendengar lagu itu. Meskipun sudah diinjili, sudah dikhotbahi tentang Tuhan Yesus, Nggak nggak ngaruh, masuk. Tapi Ya. dengar lagu Tapi itu. dengan lagu itu hatinya hancur. Nah di situ saya ngerti, oh itu gunanya pujian. Makanya saya ngerti kenapa akhirnya kitab itu bukan disebut kitab pujian, kitab Mazmur namanya kan. Mazmur itu kan dari bahasa Ibrani-nya Mazmur. Mizmor itu bukan nyanyi, bukan tehillah memuji Tuhan. Mizmor itu adalah kalau bahasa aslinya menyanyikan, kalau aslinya menyanyikan puisi. Folklore. Oke. Folklore, jadi menceritakan kisah gitu. Iya. Kalau kita nonton film kan ada kan orang cerita tentang kisah dahulu kala, Iya. gitu kan cerita. Nah itu Mizmor namanya. Oke. Tapi kemudian oleh Daud dia ganti sedikit, dimodifikasi, dia menyanyikan firman Tuhan. Oh, makanya jadi Mazmur. Ya makanya saya juga merasa saya ini pemazmur. Kenapa? Mazmur dalam artian adalah menyampaikan firman Tuhan lewat lagu, lewat pujian. Jadi sambil memuji Tuhan kita memperkatakan firman. Tinggikan dirimu, itu kan firman Tuhan. Satu hal yang ku rindu berdiam. Gila, gua tahu semua tuh Gue guys juga lagi. tahu semua lagi. Dan semuanya suka. Iya. Jadi kita seperti memberitakan firman tapi lewat lagu, dan tanpa sadar orang menerima dengan indah gitu. Saya katakan indah. Gitu karena saya mengenal Tuhan itu Tuhan yang indah. Iya. Jadi bukan cuma baik. Kalau orang biasa Tuhan itu baik, kalau buat saya selain baik dia lovely, indah, baik dan plus gitu. Karena dari caranya menyampaikan sesuatu dengan indah, termasuk lewat pujian ini indah. Ya kan seperti misal saya lihat sikap Yesus yang indah di mana waktu dia cerita soal bapak dan anak yang hilang. Maksudnya kan waktu anak yang hilang kan bapaknya bisa aja marah-marah. Kenapa? Udah susah aja baru ingat papa ya. Waktu senang ya ingat teman ya kan gitu kan. Ya udah
pulang sono. Ya kan itu kan tetap baik kan. Ya. Tapi yang saya lihat keindahan. Waktu anaknya masih ragu, bapaknya lari untuk memeluk dia. Iya. Itu kan suatu keindahan, bukan cuma baik tapi indah. Nah, itu yang saya dapat panggilan untuk menyampaikan firman dengan indah gitu. Kak Jo, tahun berapa Mm-mm. Kak Jo itu yang tadi sempat cerita di tahun berapa ya Kak Jo pertama kali dapat hikmat untuk kayak ada firman yang menjadi lagu, dan apa sih lagu pertamanya waktu itu, masih ingat nggak? Saya waktu itu sempat lupa, tapi ketemu waktu lagi beberesan rumah. Ya saya mengira ingatan saya tuh saya bikin lagu tahun 89 waktu itu, ingatan saya. Tapi kemudian waktu baru beberesan rumah, toto saya ketemu dokumen transkrip lagu pertama saya. Ada tulisannya Agustus 88. Wow. Wih, keren juga nih. Wow. Sayang tanggalnya nggak ada ya. Kalau ada tanggal 8 Agustus 88 keren banget. 88 langsung. Tapi nggak ada. Oke. Ya jadi Tahun sejujurnya ya 88 Agustus 88 saya nggak tahu tanggalnya berapa gitu. Oke. Cuma Itu bentuknya kertas. kertas. Oh berarti Kak Jo sebenarnya bisa menulis, maksudnya bisa main instrumen, bisa menulis musik gitu? Nggak bisa, saya nggak bisa. Oh terus itu lagunya hanya kalimatnya aja, terus Kak Jo inget gitu melodinya? Iya, karena ada coding kan, coding saya dan Tuhan yang tahu, yang lain nggak tahu. Kalau orang lain baca pasti nggak tahu maksudnya apa sih, ini hanya saya yang tahu sama Tuhan. Oh gitu. Ya kan Jadi dulu kan begitu- gimana cara ingat, dulu belum Iya, ada iya, voice benar, recorder benar. soalnya. Iya Iya, benar. Iya. Masih zaman. Jadi Kak Jo tulis Manual. sendiri gitu pakai Iya. codingnya. Jadi terus inget, wow, itu kayak waktu zaman medieval dulu ya. Waktu Begitu. Gregorian Chant Iya, pakai iya, coding-coding gitu Karena sebelum apa ada boleh buat, karena kita belum punya tape record, dulu juga bisa Betul. pakai tape, bisa pakai kaset. Saya belum punya dulu semua. Iya. Jadi ya saya cuma gitu aja, apa adanya. Soalnya kalau enggak ini nempel di kepala, Oh, ini oke. bisa stres gitu. Kan bicara tahun 88. Iya. Nulis nih di kertas, oke? Iya, iya. Tulis di kertas. Terus untuk ngapalin lagunya sejauh timur dari itu gimana? Untuk ngapal kan harusnya iya. ada voice Nah. recording dong. Iya Iya. kan ada Gua- dicatat semua kan, terus? dicatat di kertas. Ya itu aja Itu yang pokoknya tadi buat saya pakai yang penting. coding itu Kak. Buat saya yang penting. Coding itu. Iya, saya sudah keluarkan, selesai di otak ya sudah gitu. Saya sudah lega. Oh Tujuh- tapi berarti ini benar-benar nadanya tuh berarti benar-benar dari Tuhan ya. Karena pakai coding aja Kak Jo tetap ingat gitu loh. Kayak nempel aja gitu ya. Ya sebenarnya Wah, nggak juga ini- mencoba ingat sih. Ini wow banget sih. Ini wow banget guys. Ini wow. Cuma waktu itu Tuhan teguhkan begini, waktu diperkenalkan lagu pertama itu, dan temanya pun berat loh. Waktu itu judulnya tanggung Oh iya, jawab lagu kita, judul itu. Tanggung jawab. Jadi dari kitab Yeskiel, di mana kalau ada orang berdosa yang mati dan kita nggak pernah melakukan sesuatu untuk memperingatkan dia, itu kita yang tanggung. Itu di Yeskiel. Dalam hati saya, Tuhan berat amat. Kan mestinya kan logikanya kalau orang mau memulai pencipta lagu kan, ya dulu saya begini, sekarang begitu kan gitu kan. Betul. Dulu jauh dari Tuhan, penuh penderitaan, sekarang sukacita, bahagia selama-lamanya ya kan. Iya. Saya maunya begitu, tapi yang di otak saya justru firman Tuhan itu. Ya udah, ketika dinyanyikan di gereja pertama kali diperkenalkan, ternyata cukup direspon gitu loh. Oke. Cukup direspon. Dan walaupun waktu itu saya belum ngaku itu lagu saya. Oh. Ya jujur ya, waktu itu tanya lagu kamu, bukan, cuma denger aja. Maksudnya gini, dalam hati saya kan ya ini memang bukan saya sih gitu kan. Oh. Cuma kenapa saya begitu? Karena itu kita kan gengsi, itu kan penyakitnya kita. Nah. Iya. Kalau ditolak malu. Oh ya. Jadi gitu, jadi saya biar aman, itu bukan lagu saya. Ternyata diterima dan akhirnya ditulis lagu Ciptaan No Name. Ketika diterima itu lagu saya. Ya kan saya udah bilang itu bukan lagu saya. Ya sudah, Tuhan bilang ya salah kamu sendiri toh. Ya udah, itu persembahan sulung buat Tuhan. Ya. Tapi itu pernah dinyanyikan. Dinyanyikan di Boleh gereja. nyanyiin sedikit nggak Kak Jo? Aduh, sudah lupa sih. Oh, Agak udah. lupa. Kalau di sini mendadak Itu yang lupa. tahun 88 ya? Hah? Yang tahun 88. Yang tahun 88 itu ya? Iya, Yang tahun 88. Apa tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Wow. Menarik banget ya. Terus prosesnya gimana ya Kak Jo? Dari mulai tanggung jawab kita di awal sampai ada lagu yang lain sampai akhirnya itu dikenal sampai dulu mungkin ada kaset ya? Pernah ada kaset? Iya, nggak? iya. Sampai akhir jadi kaset gitu kan ya. Labelnya tuh siapa atau sampai dengan Kalau anak sekarang nanya, itu kaset apa? Itu buat injek-injek, itu kaset. Itu beda ya. Anak itu sekarang kaset Sekarang ya? nggak ngalamin itu Bukan ya, yang Jawa kaset. nge-rewind pakai pensil. Pensil, puter. Nah, Iya, iya. itu prosesnya gimana sampai akhirnya jadi dikenal dan sampai dengan terkenal Kak Jo? Jadi waktu itu saya cuma ikut lomba tema lagu retret.
mengawali itu ya? Ya, jadi Lomba tema lomba lagu saya rap. coba. Oke. Ternyata pertama kali juara, dapat Oke. dari lagu tema. Kemudian dan lagunya kemudian juga nanti masuk rekaman dinyanyikan oleh yang itu Murid Kristus pergilah, ada itu. Oke. Terus kemudian tahun kedua juga begitu, dapat. Oh sama. Ya. Oke. Tahun ketiga juara lagi. Juara lagi. Tahun keempat didiskualifikasi saya. Oh nggak boleh ikut lagi. Nah itu. Nggak boleh ikut Pas lagi baru guys. storyin orang bilang 4L lu masih apa lu lagi. Loh saya bilang kan bukan salah saya kalau menang. Iya, Itu kan yang pilih juri juga. Bener. Ya, masa saya nggak boleh ikut kesempatan? Nggak bisa, kalau kamu ikut yang lain nggak ada, nggak dapat. Nggak akan pernah gitu. menang. Nggak boleh kasih. Nggak akan dapat kesempatan menang. Mungkin besok-besok jadi jurinya harusnya ya. Akhirnya saya bilang gimana ini, lalu Tuhan gerakkan saya untuk kirim ke label recording. Oh, kirim ke label. Jadi setelah 7 tahun dari lagu pertama, ya muncullah lagu pertama itu Tinggikan Dirimu Mengatasi Langit, dan langsung apa ibaratnya langsung disambut. Jadi buat orang wah kayak Pak Jonathan itu kok aja enak ya dalam sekali tembak gitu ibaratnya. Buat saya sih udah tembak beribu-ribu kali. Orang nggak lihatnya aja kan. Waktu di gereja, belum waktu tahu di mana aja kirim ke ya. label 7 tahun nggak diterima, sampai ketika saya sudah diterima di label, saya kan bercanda dulu lagu saya kalian tolak loh. Ayo kemana tuh? Oh baik Pak, ayo ikut. Saya diajak ke gudang, disuruh ayo Pak, mana masternya, pilih aja. Saya lihat, wih ditumpuk-tumpuk semua. Wah banyak banget. Iya Pak, ini kami dapat kiriman seluruh Indonesia Pak. Yang mana lagu Bapak tolong cari sendiri. Jadi bisa diterima pun itu buat saya tuh, wow itu Tuhan bukan saya. Karena mereka setiap hari dapat kiriman contoh lagu tuh dari mana-mana gitu. Itu 7 tahun berarti sekitar tahun 95 Yes, ya? betul. 95. Semaima. Nice. Habis Tinggikan Dirimu, kemudian menyusul Sekarang Ku Memujimu Allah yang setia. Kemudian menyusul Betapa Dahsyat dan Ajaib ya Tuhan Kejadian. Jadi berturut-turut begitu. Jadi pertama-tama mereka masih sistem apa yang namanya ya kafling. Bukan kafling, belum, masih kayak tender lah. Diadu sama yang lain. Oke. Jadi diadu, dan kebetulan ya saya percaya itu buat kebetulan ya. Kan kita nggak rencanakan kan, mereka yang pilih masuk terus. Lama-lama kemudian akhirnya saya dapat kafling khusus sudah gitu dari produser. Pokoknya ini lagunya Pak Jonathan nggak boleh gitu. Gitu. Oke. Oh dapat begitu ya kira ya. Iya. Namanya kafling ya. Iya buat saya kan nggak tahu istilahnya apa. Jadi mereka Pak ini album ini pokoknya nggak bakal keluar, tunggu lagunya Bapak. Oke. Udah dapat begitu kan. Jadi artinya saya dapat kepercayaan lah. Iya. Tapi buat saya sekali lagi karena saya pecinta firman, jadi saya anggap itu saya cuma mengalami firman. Ya kan, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan tanggung jawab yang besar. Jadi buat saya setiap pencapaian itu bukan prestasi, tanggung jawab. Iya. Saya dipercaya tadinya panggungnya kecil, sekarang dipercaya untuk panggung yang nggak tahu sih sebesar apa ya, sejauh lagunya menyebar kali ya. Soalnya kalau kemana-mana saya ketemu hamba Tuhan suka ditanyakan, Pak Jonathan udah pelayanan kemana aja? Sayanya sih nggak jauh, lagu saya yang lebih jauh dari saya. Jangan-jangan di surga itu lagu saya yang dapat upah bukan saya gitu. Dianya kalau kemana-kemana tahu, kitanya masih di sini saya bilang gitu. Ya, itu jadi sejarah singkatnya. Bang Yosi. Ya. Bang Yosi pasti ingat lagu ini dong. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ingat dong. Itu lagu kesukaan gue lah. Mukjizat itu nyata. Mukjizat itu nyata. Dan lagu itu dulu pernah jadi soundtrack sinetron juga ya, Kak Jo ya? Itu Buku ya Harian Naila. Yang pertama kali itu Seperti Yang Kau Ingini. Oh seperti yang itu yang pertama kali. Kemudian timbullah lagu-lagu lain akhirnya juga menyusul. Itu yang pertama kali sih Seperti Yang Kau Ingini. Nah aku ada pertanyaan nih buat Kak Jo. Ada gak sih lagu yang bener-bener berkesan banget untuk Kak Jo, yang waktu pas abis ngeluarin tuh kayaknya tuh aduh Tuhan kok wah gitu, pokoknya berkesan banget gitu dari ribuan lagu nih. Kalau secara kesan favorit ya mungkin lagu pertama termasuk yang favorit karena kan rasanya gimana gitu ya, bisa masuk di sini gitu kan. Tapi kalau secara umum semua sih nggak ada lah buat saya. Nggak ada karena ya? itu saya tahu itu firman Tuhan, semua firman Tuhan yang favorit saya gitu. Oke, karena tadi firman lovers ya. Iya, jadi goalsnya saya pun ketika menyampaikan lagu itu supaya orang mengalami firman yang saya alami begitu. Dan gue tuh nggak tahu loh guys, mukjizat itu nyata sebenarnya adalah diciptakan oleh Jonathan Prawira, dan
gue tahu lagu itu sih. Kenapa gue tahu lagu itu dan gue hafal lagu itu karena ya balik lagi bahwa lagu gospel itu kan menguatkan kita. Betul. Ketika kita punya pergumulan dan ketika kita diproses Tuhan dan kita mau untuk mengikuti proses Tuhan, so lagu itu sangat menguatkan kita bahwa guys, mukjizat itu nyata loh. Lu Bener. boleh nggak sih percaya aja sama dia yang nggak kelihatan. Bener. Mukjizatnya ada dan ini lagu juga menghantarkan gua pada waktu itu untuk menguatkan iman gua gitu loh, sehingga iman gua bisa bertumbuh. Dan puji Tuhan banget sih, hari ini gue dipertemukan sama penciptanya. Iya. Berarti Thank you Kak Jo. Berarti valid Tuhan, ya, valid ya yang tadi Kak Jo bilang tuh bahwa si puji-pujian ini lagu-lagu worship ini tuh sebenarnya untuk menguatkan iman kita ya, bukan hanya Iya. cuman puji-pujian kepada Tuhan ya. Maksudnya puji-pujian ya pasti kita harus Pasti. memuji Tuhan. Iya, menyenangkan Tapi hati Tuhan pastinya. efeknya tuh bener-bener Menguatkan itu kita. tuh validnya tuh Iya. untuk menguatkan iman kita, untuk merasakan experience bersama Tuhan Yes, juga iya, ya pastinya Iya, ya. Betul. iya. Dan aku tuh jadi inget, jadi dulu waktu zaman aku remaja, jadi pengurus-pengurus remaja nih di gereja gitu. Terus kita tuh sering banget pakai lagu ini, jangan lelah. Soalnya kan kalau anak remaja kan ada on off-nya dong Kak. Hari ini mau pergi main gitu kan. Besok mau ke gereja, terus habis itu mau pergi main, terus kayak aduh tapi aku mau pelayanan, tapi aku mau ke mall, aku udah gitu kan. Jadi Iya, kita iya. tuh selalu kayak jangan lelah, langsung nyanyi tuh bekerja gitu-gitu tuh. Terus ternyata itu juga yang bikin Kak Jo teman-teman. Iya. Jadi ada banyak banget lagu yang menginspirasi dan menguatkan iman kita tuh dari seorang Jonathan Prawira. Puji Tuhan, puji Tuhan. Seneng banget ya Kak Jo, hidup bisa jadi berkat untuk banyak orang. Iya gak sih? Iya, Iya. itu luar biasa. Luar biasa. Kan bicara musik, salah satu talenta yang diberikan Tuhan Yesus melalui Kak Jo itu menciptakan lagu, kemudian menyanyi juga. Iya. Oke, punya talenta untuk menyanyi. Kemudian menciptakan lagu, menyanyi, terus sampai Tuhan tuntun Kak Jo sehingga jadi pendeta. Iya nggak sih? Sampai dengan hari ini Kak Jo juga bukan hanya memberkati banyak jiwa dengan nyanyi lagu-lagu pujian, dan juga beliau juga sharing kebenaran firman Tuhan di gereja-gereja, menginjil di banyak gereja. Itu bagaimana Kak Jo sampai Tuhan bawa tuntun Kak Jo sampai dengan sekarang ini? Oke, kita biar luruskan beberapa hal biar orang nggak bingung kan. Iya. Katanya nggak suka nyanyi. Kok jadi begini? Iya. Aneh, Itu kan? tadi aku tuh agak speechless, terus agak kayak wow gitu, Tuhan Nah, karena tuh saya luar belajar biasa. bedanya menyanyi, memuji, menyembah dengan bermazmur. Oke. Ya belajar. Kalau menyanyi itu ya semua lagu ya kita nyanyi, namanya bernada ya nyanyi. Lagu apapun, tipe lagu apapun, nggak usah rohani. Iya. Ya namanya penyanyi Penyanyi. gitu ya. Kemudian kalau memuji itu, kalau menurut kan kadang-kadang kita suka bilang memuji menyembah kan. Mm-mm. Nah kalau memuji itu kalau menurut definisinya Daud itu ya penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Jadi yang di mimbar itu loh. Iya. Nah, itu Singers, pemuji, itu semuanya singers, pemuji worship gitu. leader gitu ya. Jadi itu semuanya pemuji, mau lagunya lagu lambat, mau lagu cepat, namanya pemuji. Oke. Karena tugasnya adalah menyanyi di rumah Tuhan. Oke. Nah, itu yang saya baca di kitab Tawarik gitu kan. Kemudian juga disebut menyembah. Nah, disebut penyembah itu kalau saya pakai definisi Yesus, bahwa yang disebut penyembah itu semua umat Tuhan, bukan cuma yang di bidang pujian penyembahan. Iya. Oke. Karena Setuju. ketika Yesus bicara soal penyembah, dia ngomong sama perempuan Samaria yang notabene penyanyi bukan dan gak nyanyi juga gitu kan, tapi disebut penyembah, ya kan. Jadi itu bicara soal bahkan seperti kita statusnya serendah perempuan Samaria itu pun tetap kita adalah penyembah Tuhan. Jadi itu beda. Dan terakhir ada yang saya belajar di Daud, pemazmur itu. Karena Daud tidak pernah menyebut dirinya pemuji, ya dia menyebut dirinya pemazmur. Itu yang menyampaikan firman Tuhan lewat lagu. Jadi lebih ke arah kalau sekarang siapa itu? Lebih mirip kesaksian pujian. Orang yang datang ya dia menyampaikan terus dinyanyi. Nah, lebih mirip ke sana gitu. Jadi itu ya. Jadi saya lebih ke arahnya memang penyanyi sih bukan, karena penyanyi harus punya teknik penyanyi dong. Oke. Ya. Ya kan, nah, saya lebih ke arah pemazmur itu karena juga saya waktu dulu dinubuatkan jadi pemazmur oleh seorang hamba Tuhan. Saya bingung maksudnya apa sih? Oh gitu. Oh ya kamu bukan pemuji, kamu bukan penyanyi, kamu adalah sweet psalmist kata pendeta itu. Saya waktu dulu saya bingung saya. Tapi sekarang saya udah ngerti ketika saya ngerti definisinya. Oh, saya menyampaikan firman. Jadi ketika saya tampil melayani, saya tampil sebagai menyampaikan firman lewat
lagu. Itu jadi memang sudah dari dulu saya begitu, dan herannya gereja itu ketika mengundang saya, nggak pernah saya diundang sebagai kesaksian pujian pun, jarang. Mereka selalu minta saya khotbah dari awal. Dari awal sudah diminta khotbah. Jadi lucu sekali ketemu teman-teman yang lain ya, yang nyanyi lagu saya, mereka yang saksian pujian, saya yang khotbah gitu kan. Jadi lucu banget kan, agak awkward dulu ya, gitu ya. Gitu. Jadi bukannya sesama, ya biasanya sesama itu kan ya kita nyanyi sama-sama Nyanyi gitu sama-sama. ya. Iya, saya yang khotbah yang nyanyi gitu. Jadi agak lucu gitu itu suasana. Tapi yang saya share itu sebetulnya itu proses ketika bikin lagu itu sebetulnya. Misalnya Mujizat Nyata. Prosesnya itu adalah kisahnya dari mana sih? Itu sebenarnya tentang Paulus dan Silas di penjara. Nah, langsung berasa kan? Related kan? Bahwa ketika mereka di penjara bukan karena berbuat jahat loh, karena berbuat baik. Jadi kadang-kadang masalah itu bukan soal kita salah atau benar. Ya memang masalah itu bisa datang sewaktu-waktu. Saudara berbuat baik pun bukan jaminan hidupmu akan baik loh. Buktinya Paulus dan Silas. Tetapi dalam situasi mereka nggak layak untuk menyembah Tuhan, dipasung. Kan kadang-kadang ketika saya seminar gereja suka nanya, mana apa penyembahan yang terbaik itu dari gereja mana? Wah, itu pertanyaan paling seru. Orang yang tanya tidur pun langsung bangun tuh. Pengen tahu kan langsung. Yang tadi main handphone langsung bangun. Pengen tahu jawaban saya kan. Nah, gereja mana? Yang benar mana? Gitu kan? Kan gereja banyak nih. Nah, saya bilang karena saya Alkitab, yang benar tuh seperti Paulus dan Silas. Oh, gimana Pak? Dipasung. Karena mereka dipasung. Jadi kalau mau silahkan, kalau mau cari yang benar-benar dipasung sama seperti Paulus dan Silas. Iya kan? Iya. Benar. Tetap mereka kan dipasung. Jadi tetap kenapa mereka dipasung, ditaruh di napi? Karena itu suasana yang tidak kondusif untuk menyembah sama sekali. Betul. Tetapi Tuhan buktikan waktu mereka menyanyi, memperkatakan firman Tuhan di dalam lagu mereka, mujizat terjadi. Iya. Itu. Jadi siapapun yang sedang terpenjara masalah, terbelunggu, terpasung oleh hal-hal yang kayaknya kok saya nggak bisa apa-apa ini. Yang makanya di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika aku percaya seperti Paulus percaya, mujizat nyata. Dirobohkan, tembok-tembok masalah kita dirobohkan. Jadi semua firman Tuhan sih. Jadi saya tinggal cerita aja kan prosesnya. Iya. Nggak usah mikir lagi. Iya, benar juga ya. Cik itu benar juga ya. Dan semua tuh benar-benar jujur dari dalam hati ya. Makanya impact lagu-lagunya Kak Jo tuh benar-benar bisa bukan menghancurkan ya, bisa benar-benar menguatkan iman kita. Amin. Bahkan bisa membuat orang bertobat. Amin. Dan dari tadi lagu-lagu yang Kak Jo nyanyiin dari awal tuh, itu semua lagu-lagu pertobatan aku lagi. Gitu kayak waktu zaman dulu tuh kayak ya ampun, gak bisa. Aku tuh kayak merasa nggak tahu apa-apa tentang Tuhan, tapi ya udah bisanya cuma nyanyi doang nih. Ya udah aku nyanyi aja, nyanyi si lagu-lagu. Kalau lagi sedih, lagi apa ya udah gue cuma bisa nyanyi aja. Make sense, makanya itu make sense. Kan saya juga suka bingung gitu. Daud itu kok nyanyi-nyanyi lagi susah gitu. Nggak bisa loh. Ya kan, tapi ketika itu Daud itu rupanya bukan nyanyi, dia memperkatakan firman Tuhan. Itu make sense. Waktu kita lagi susah kita nggak bisa nyanyi. Ya kan, tapi waktu lagi susah kita bisa memperkatakan firman seperti Daud. Ya bahkan Mazmur 56 itu kan nyanyian waktu dia lagi ditangkap. Ya kan? Dan kemudian ketika dia menyanyikan itu, mujizat terjadi, kuasa terjadi karena dia mengalami firman. Jadi bahasanya kalau sekarang adalah mengalami firman kalau istilahnya saya. Iya. Kak Jo, biasanya tuh Kak Jo bisa mendapatkan, ini buat teman-teman juga sih, inspirasi masukan. Biasanya tuh Kak Jo bisa mendapatkan inspirasi sehingga nulis lagu, itu dalam kondisi apa Kak Jo? Dalam kondisi apa? Gue lagi baca firman Tuhan nih Yos, tiba-tiba masuk, gue harus nulis ini, atau gue lagi ada masalah juga bisa masuk. Biasanya itu dalam kondisi apa sih Kak Jo? Juga biar teman-teman tahu. Yang saya pengalaman pribadi saya sih adalah open aja lah gitu. Open aja. Setiap saat ketika Tuhan mulai menyatakan gerakannya dalam kita, ya standby, berjaga-jaga gitu loh. Itu yang penting. Jadi waktu dulu saya masih kerja, puji Tuhan saya punya teman-teman kerja yang baik juga ya. Jadi ketika lagi meeting pun datang gitu. Gitu inspirasi datang kan. Saya jadi otis kan langsung kan. Untung teman saya udah ngerti, diam. Lagi semedi itu gimana aja. Itu lagi meeting gimana caranya? Maksud multitasking atau? Cuma sebentar ya. Mereka tahu saya langsung diam, langsung ngambang. Langsung ngambang ya kan, saya langsung konsentrasi kan di otak saya kan gitu. Kondisi lagi meeting tuh? Iya lagi meeting, cuma kan ya kan karena saya
komputer, mereka tahu kerjanya saya bukan di meeting. Oh, oke. Justru pada saat Oke. orang sudah pulang kerja, itu Baru saja komputer kerja, beraksi. bener. Jadi mereka tenang aja. Pokoknya kasih tahu hasilnya sudah ya udah. Iya. Jadi waktu itu ya saya mendapat privilege begitu sih. Iya. Tapi artinya buat saya open aja gitu. Jadi kan Tuhan yang bekerja waktu kita lagi nggak open, ya Tuhan bilang ya udah tunggu kamu open ya, kan gitu. Oh, jadi maksudnya ya benar-benar terbuka aja ya. Maksudnya kitanya juga berjaga-jaga, kitanya juga siap dipakai Tuhan sebenarnya. Lebih tepat gitu, kalau kita jadi penyembah kan udah 24 jam. Iya, benar. Jadi penyembah aja biasa gitu. Iya, iya. Jadi tips and tricksnya gitu teman-teman. Ternyata nggak harus bisa musik, nggak harus bisa nyanyi, tapi open aja karena Tuhan akan kasih inspirasinya, kasih idenya, bahkan kasih melodi dan Iya. kata-katanya ya. Iya. Cuma Wow. memang ada harga yang mesti saya bayar juga. Artinya gini, saya waktu itu WL juga, Oke. masih leaders juga, dan saya harus berhenti. Langsung saya berhenti. Kenapa alasannya? Sebab ketika saya WL maka akan kecampur aduk lagu yang sudah ada dari orang lain dengan lagu yang Tuhan kasih. Oh, Maka Oke, akibatnya akan oke. terjadi. Tapi itu saya, ya makanya saya Iya. bilang itu pengalaman pribadi saya. Tapi bisa dites juga kalau ada pencipta lagu yang juga WL, biasanya lagunya akan terjadi overlapping. Oke. Ya, karena bagaimanapun gitu ya kan kita komputer otak kan, apa yang informasi yang masuk itu yang diolah kan. Iya. Jadi dari awal saya udah harus berhenti WL sampai teman-teman kan, waduh kenapa nih ada kepahitan, ada masalah, kenapa mengundurkan diri pelayanan? Enggak, saya mau jelasin juga bingung kan, Iya benar. karena zaman dulu dibilang pencipta lagu juga orang juga belum seramai sekarang. Betul. Iya. Belum. Jadi ketika saya bilang enggak, saya mau jadi pencipta lagu Tuhan suruh, mereka bingung. Maksudnya apa kan? Kenapa nggak sekali, kan satu dunia itu. Iya benar. Nggak bisa karena saya harus kosongin otak saya gitu, disterilkan gitu. Jadi ketika ada itu saya bisa tahu itu memang not the fresh note gitu kan, sebisanya, se-original, se-otentik mungkin, dan tidak yang sudah lama keulang gitu. Saya kurang suka kalau yang begitu gitu. Memang tipe saya gitu. Kalau mau yang baru sekali, kalau nggak ngapain ulang-ulang, ya udah ngapain saya ulang gitu kan. Tapi ternyata maksudnya Tuhan pakai itu juga jadi set apart ya. Jadi maksudnya dipisahin sama yang udah lama supaya Tuhan kasih yang baru terus ya. Iya, jadi karena maka saya bilang kalau penulis lagu itu memang harus mengosongkan sekosong mungkin. Oh. Jadi kalau diisinya misalnya hatinya bukan soal lagu juga. Iya. Kalau hatinya itu penuh dengan kemarahan, kekecewaan, kepahitan, agak sulit gitu nanti kan lagunya. Dia harus kosong kan biar ilham-ilham yang indah itu masuk. Kan kita Oke. nggak mau sok keindahan. Iya, bener. ilham. Oh, nice. Wow, banyak banget nih ya hari ini insights-nya ya. Dan Yes. ternyata insights-nya Yes. walaupun kita ngomongin tentang aransemen, tentang lirik, it's not about the lyrics itself, it's not about the arrangement itself, tapi it's about firman Tuhan ya guys. Bener-bener Tuhan pakai gimana caranya kita sebagai alatnya Tuhan tuh untuk bisa bikin Jadi lagu berkat. itu Amin. Melalui lagu. Ya itu karena saya tuh seperti Mas 44 itu kan seperti amanat agung di perjanjian lama buat saya itu kan. Supaya orang percaya. Jadi saya goalsnya ke sana. Iya. Itu yang bikin kita mantep. Kadang-kadang kan orang suka nanya saya, namanya lagu yang bagus tuh kayak apa sih? Buat saya udah nggak berlaku deh range-nya, nggak berlaku, mau range-nya jauh kayak, mau range-nya deket kayak, mau durasinya panjang kayak, pendek kayak. Ya kan, itu bukan itu yang penting, tapi penting goal semua apa bikin lagu, itu yang penting. Oke. Cool. Kalau goal saya adalah supaya orang imannya dikuatkan. Gitu ya, sudah, jadi arah saya ke sana sehingga orang nanya kok yang lain begini, yang nggak tahu yang lain kan visi masing-masing. Kalau goal saya adalah supaya orang itu mengalami firman seperti di lagu itu gitu. Oke. Dan itu terjadi ya. Iya, Dan itu menolong kita jadi mantep. Iya, Iya. benar. Kita nggak jadi apa, akhirnya yang terjadi orang ngikutin kita. Iya. Akhirnya saya langsung tahu, oh ini ikutin gaya saya, Iya, nggak iya, apa-apa. bagus dong, Nah, itu kan bagus bagus dong. ya Iya. kan. Iya. Artinya kita menginspirasi Positif. mereka Iya, gitu kan. iya. Tapi kita tahu, orang akan tahu kok ini sumber aslinya tuh dari Dari mana. Itu yang mana. penting. Oke. Iya. Jadi yang penting adalah menjadi diri kita sendiri. Kita jangan jadi orang lain. Selama kita masih berusaha jadi ini, jadi itu belum bagus. Itu baru tahap belajar namanya. Oke. Ya, seperti AI untuk belajar dia harus belajar banyak parameter, itu betul. Tetapi ada satu tahap nanti AI akan menimbulkan dia punya algoritma sendiri kan, komputer maklum ya. Kita nah itu sama seperti seni gitu kan. Komputer juga mungkin saya orang komputer atau gimana, Tuhan yang tahu. Jadi saya bikin sesuatu tuh harus ada goalsnya dulu. Oke. Karena kadang-kadang nggak mungkin komputer itu bikin program ini terus mengalir ke sini terus nggak bisa. Kamu mau bikin apa?
gitu kan. Oh. Setelah ending ujungnya ini baru mundur ke belakang, ke depan lagi gitu. Nah sama kayak saya mau bikin lagu tentang apa sih? Tujuannya apa ini? Oke. Supaya orang percaya atau supaya orang lagi lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, apapun itu, baru kemudian di trace ke depan gitu. Itu seperti program sama sih. Jadi saya memang caranya beda sih, agak beda sedikit gitu. Wow, thank you banget Kak Jo. Sangat-sangat memberkati apa yang kami dan juga teman-teman dapetin dari podcast kita di siang hari ini. Kak Jo, boleh nggak tolong banget dikasih tips and trick gitu kan ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan oleh teman-teman kita, teman-teman muda kita yang punya talenta juga nyanyi, bermain musik, dan juga dia mau untuk mengarang lagu. Apa sih tipsnya? Do and don't-nya? Waduh, kalau agar mereka terinspirasi juga. Betul. Sebetulnya itu relatif ya, tergantung kebijaksanaan gereja masing-masing lah kalau buat saya. Oh gitu. Iya, kalau gerejanya adalah tipe lagunya adalah A gitu, jangan bikin yang B, nanti rusuh kan. Itu aja buat saya. Kalau sekarang kan tergantung nanti. Nah, harapan saya adalah justru gini, semoga gereja, kan saya dulu juga mengalami walaupun pakai buku lagu gereja saya dulu, tapi ada kesempatan untuk mengekspresikan talenta. Ada yang nari, memang ada yang puisi, saya lagu. Yaitu di satu tempat dikasih wadah untuk silakan. Ada talenta apa dari jemaat? Nah, saya harapkan justru semoga kawan-kawan pencipta lagu yang ingin cipta lagu dapat wadah itu di gerejanya masing-masing. Saya cuma berdoa begitu. Yes. Nah, doanya Kak Jo kayak dijawab Tuhan. Soalnya nih Kak Jo, kita tuh lagi ada lomba cipta lagu gospel Indonesia. Yes. Buat temen-temen pencipta lagu yang mau ikutan lomba cipta lagu, kayak tadi Kak Jo kan lomba cipta lagu retret dulu. Nah ini nih kesempatannya sekarang buat kamu semua teman-teman yang punya lagu gospel. Jangan ragu-ragu untuk kirimin dan langsung buka websitenya di IGCMS nih, websitenya di bawah sini. Wah, bersyukur ya. Kalau ada saya dulu saya juga ikut pasti. Wah, kalau sekarang mungkin Kak Jo bisa jadi juri ya. Ya teman-teman ya, boleh di-consider ya. Boleh di-consider. Tergantung request dari Thank you banget Kak Jo untuk hari ini. Thank you udah memberikan inspirasi dan pastinya memberkati kita semua di sini dan memberkati teman-teman di rumah. Pastinya. Yes. Oke. Kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, subscribe, komen. Siapa aja sih yang mau diundang ke Gospel Stereo untuk menjadi narasumber kita. Yes, dan kita ketemu di next episode ya. Ada aku Meida di sini. Dan gua Yosi. Next episode di Gospel Stereo, it's all about the lyrics.